Tidak selalu mudah untuk melihat arah yang dituju di bawah kepemimpinan Arteta. Ia pernah gagal setidaknya lebih dari 2 kali. Arsenal sempat melewati fase penuh keraguan ketika hasil belum sejalan dengan ekspektasi dan proses yang dijalani terasa panjang. Di periode itu, tekanan datang dari berbagai arah membuat masa depan Arteta kerap dipertanyakan. Proyek 6 tahun yang dijalankan Mikel Arteta kini telah mencapai garis akhirnya. Hasilnya adalah Arsenal yang tampil sebagai tim yang nyaris tanpa kelemahan. Arsenal tidak lagi berbicara tentang proses atau transisi, tetapi tentang kesiapan untuk berada di level tertinggi dan bersaing secara konsisten. NetGoal Plus kali ini akan menyusuri perjalanan Mikel Arteta membangkitkan kembali Arsenal hingga ke titik ini. Simak ulasannya sampai tuntas. Arteta datang ke Arsenal dengan sebuah rencana jangka panjang yang dijalankan secara bertahap. Pelatih asal Spanyol itu tidak pernah banyak membuka detail prosesnya ke publik, tetapi tujuan akhirnya selalu jelas, mengembalikan Arsenal ke jalur perebutan trofi besar. Bagi seorang manajer muda, tidak ada pembuktian yang lebih kuat selain mengangkat trofi di klub yang telah lama haus akan kesuksesan. Dan ketika itu terjadi kurang dari 9 bulan sejak ia menjabat, momen tersebut terasa lebih dari sekadar pencapaian awal. Jika gelar pada 2017 tampak seperti penutup era Arsene Wenger, maka kemenangan di Wembley 3 tahun setelahnya menjadi sinyal awal arah baru Arsenal. Konteks saat Arteta mengambil alih klub juga tidak sederhana. Arsenal tengah berada dalam fase penurunan pada tahun-tahun terakhir Wenger, dan periode Unai Emery gagal menghentikan tren tersebut. Arteta masuk di tengah kondisi itu dan perlahan mulai membalikkan arah dengan menanamkan standar baru. Struktur dan disiplin menjadi fondasi awal yang ia bangun, hingga akhirnya ia mencatatkan diri sebagai manajer Arsenal pertama sejak George Graham pada musim 1986-1987 yang mampu mempersembahkan trofi besar di musim perdananya. Perjalanan menuju trofi itu pun tidak ditempuh dengan cara mudah. Arsenal harus melewati Manchester City di semifinal sebelum menghadapi Chelsea di final Piala FA. Di atas kertas, Arsenal bukan tim dominan di 2 laga tersebut. Melawan City, mereka hanya menguasai 30% bola dengan 4 tembakan sepanjang laga, namun tetap menang 2-0. Di final kontra Chelsea, penguasaan bola berada di angka 41% dengan 3 tembakan tepat sasaran yang cukup untuk mengamankan kemenangan 2-1. Di 2 pertandingan krusial itu, Pierre-Emerick Aubameyang tampil sebagai pembeda dengan mencetak seluruh gol Arsenal. Penunjukan Arteta sendiri dilakukan dengan jabatan kepala pelatih, mencerminkan keinginan klub untuk meninggalkan model kekuasaan terpusat yang selama ini dianggap berkontribusi pada stagnasi di era sebelumnya. Arsenal mulai membangun ulang struktur internal dengan merekrut 9 kepala departemen baru dan membagi tanggung jawab secara lebih jelas. Namun bagi Arteta, perubahan tidak berhenti pada struktur organisasi. Ia juga melihat perlunya transformasi budaya klub, terutama di tengah kekhawatiran soal dinamika ruang ganti dan menurunnya standar saat Arsenal tergelincir dari langganan 4 besar menjadi sekadar peserta persaingan. Keputusan untuk memperluas peran Arteta kemudian dijelaskan oleh CEO Arsenal saat itu, Vinai Venkatesham. Ia menilai langkah tersebut sebagai pengakuan atas dampak Arteta sejak hari pertama, sekaligus cerminan dari kapasitas yang dimilikinya. Arteta dianggap tidak hanya mampu melatih tim utama, tetapi juga memberi kontribusi lebih luas dalam membentuk arah klub. Sumber-sumber ESPN menyebutkan bahwa penguatan otoritas ini dirancang untuk menopang fase berikutnya, sebuah perombakan skuad besar yang akan dijalankan secara tegas dan tanpa kompromi. Melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya, perjalanan Arteta bersama Arsenal kini bergerak dari sekadar proses menuju hasil yang nyata. Dari sosok yang pernah menjadi asisten Pep Guardiola hingga berdiri sebagai pesaing langsung di papan atas, Arteta perlahan mengangkat Arsenal kembali ke jajaran elite. Meski belum selalu ditutup dengan trofi Liga, transformasi yang terjadi sejauh ini menempatkan Arsenal sebagai salah satu tim paling solid di Eropa dan layak diperhitungkan di setiap kompetisi. Dalam perjalanannya, Arteta juga menunjukkan kematangan sebagai manajer. Ia tidak ragu menyesuaikan pendekatan, memberi ruang bagi pemain untuk berkembang,
dan melepas sebagian prinsip yang sebelumnya terlalu kaku. 6 tahun di London Utara membentuk Arsenal menjadi tim yang tangguh secara mental, mampu bertahan dalam tekanan, sekaligus berbahaya saat diberi ruang untuk menyerang. Mereka bisa menang dengan berbagai cara, sebuah ciri tim yang sudah selesai dibangun. Musim 2025 sampai 2026 menegaskan arah itu. Arsenal tidak lagi tampil sebagai tim yang hidup dari momen, melainkan sebagai unit yang dirancang dengan detail dan tujuan jelas. Salah satu pilar awalnya adalah pembangunan lini belakang yang kokoh, dengan kemitraan William Saliba dan Gabriel Magalhaes sebagai fondasi utama. Keduanya memberi rasa aman, memungkinkan Arsenal bermain dengan garis pertahanan tinggi dan melakukan tekanan terkoordinasi tanpa rasa ragu. Kekuatan duet ini memberi efek berantai ke seluruh tim. Dengan jaminan stabilitas di belakang, pemain lain mendapat kebebasan untuk menekan lebih agresif dan bermain lebih tinggi. Mentalitas kolektif pun terbentuk. Setiap pemain, dari lini depan hingga belakang, memahami peran defensifnya. Arsenal menjadi tim yang sulit ditembus, bukan hanya karena organisasi, tetapi juga karena komitmen bersama. Statistik memperkuat kesan tersebut. Rangkaian clean sheet, kemenangan meyakinkan, dan konsistensi di Liga menunjukkan bahwa pertahanan Arsenal telah naik level. Namun Arteta memahami bahwa fondasi kuat hanyalah panggung awal. Untuk benar-benar mendominasi sepanjang musim yang panjang, tim membutuhkan mesin penggerak di tengah lapangan. Di titik inilah peran Declan Rice menjadi sentral. Arteta mengembangkan Rice dari sekadar jangkar menjadi sosok box-to-box yang mendikte tempo permainan. Kontribusinya tidak hanya soal bertahan, tetapi juga soal progresi bola, ancaman dari situasi bola mati, dan kepemimpinan di lapangan. Ia menjadi poros yang menjaga keseimbangan tim dalam berbagai fase permainan. Rice didukung oleh kecerdasan dan kreativitas Martin Odegaard yang mengatur serangan dari area lebih maju. Kombinasi keduanya membentuk inti permainan Arsenal, sementara kehadiran gelandang lain dengan profil pengontrol memberi fleksibilitas tambahan. Rotasi pun menjadi senjata, memungkinkan Arteta menjaga intensitas tanpa kehilangan arah permainan. Namun, satu persoalan lama kembali muncul, penyelesaian akhir. Arsenal mampu menciptakan peluang, tetapi selama bertahun-tahun mereka kekurangan penyerang yang benar-benar klinis. Gabriel Jesus memberi kontribusi besar lewat pressing dan permainan kombinasi, tetapi tim ini masih membutuhkan sosok yang mampu mengubah setengah peluang menjadi gol penentu. Disinilah kebutuhan akan penyerang dengan profil berbeda menjadi krusial. Sosok nomor 9 yang kuat secara fisik, cerdas dalam pergerakan, dan tajam di kotak penalti diyakini bisa menjadi kepingan terakhir. Kehadirannya bukan untuk meniadakan peran pemain lain, melainkan memperkaya opsi serangan dan memberi Arsenal dimensi yang selama ini hilang. Keyakinan para pengamat terhadap Arsenal saat ini bukan lahir dari satu bintang semata, melainkan dari ekosistem tim yang saling menopang. Setiap lini bekerja untuk memperkuat yang lain, dengan fondasi pertahanan yang kokoh memberi kebebasan bagi kreativitas dan agresivitas di depan. Inilah Arsenal versi Arteta, tim yang dibangun sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kumpulan individu. Sebagai kelanjutan dari fondasi yang sudah dibangun Arteta dalam beberapa musim terakhir, ujian sesungguhnya bagi Arsenal kini bukan lagi soal kapasitas untuk bersaing di papan atas, melainkan kemampuan mereka menjaga daya tahan performa agar tidak kembali kehabisan bensin di fase penentuan musim. 2 musim terakhir sudah memberi pelajaran mahal. Arsenal mampu memimpin, mampu mendominasi, tetapi mulai kehilangan ketajaman fisik dan mental ketika tekanan mencapai puncaknya. Di titik inilah proyek Arteta harus naik level, dari tim penantang menjadi tim yang benar-benar siap menutup musim dengan trofi. Pengalaman kegagalan di fase akhir musim sebelumnya membentuk pendekatan yang lebih realistis dan terukur. Arsenal kini jauh lebih sadar bahwa perebutan gelar bukan sprint, melainkan maraton panjang dengan tuntutan fisik ekstrem dan konsistensi emosi yang brutal. Rotasi skuad tidak lagi dianggap sebagai kompromi kualitas, melainkan bagian penting dari strategi bertahan hidup di tengah jadwal padat Premier League, kompetisi domestik, dan Eropa. Arteta belajar bahwa menjaga energi kolektif sama pentingnya dengan menjaga posisi di klasemen. Langkah berikutnya terlihat dari kedalaman skuad yang semakin fungsional, bukan sekadar banyak nama.
Arsenal tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua pemain inti untuk menggendong musim, seperti yang terjadi ketika absennya figur kunci langsung merusak ritme tim. Distribusi menit bermain kini lebih merata, memungkinkan intensitas tetap tinggi tanpa mengorbankan kebugaran jangka panjang. Ini menjadi respons langsung atas penurunan performa yang dulu muncul di bulan-bulan krusial seperti Maret dan April. Selain aspek fisik, Arsenal juga memperkuat ketahanan mental, faktor yang kerap luput dari sorotan angka statistik. Musim-musim sebelumnya menunjukkan bagaimana tekanan mempertahankan posisi puncak perlahan menggerus ketenangan dalam pengambilan keputusan. Kini, skuad Arsenal terlihat lebih matang dalam mengelola momentum, lebih sabar saat hasil tidak langsung datang, dan tidak mudah goyah ketika rival mulai mendekat. Kedewasaan ini lahir dari kegagalan, bukan dari kemenangan instan. Jika Arsenal ingin memastikan musim ini berakhir berbeda, kuncinya sederhana namun sulit, menjaga standar hingga pekan terakhir. Bukan hanya tampil dominan saat segar, tetapi tetap kompetitif ketika kelelahan datang dan margin kesalahan menipis. Inilah tahap terakhir dari evolusi Arteta, membuktikan bahwa Arsenal tidak lagi sekadar tim yang bermain indah dan menjanjikan, melainkan tim yang cukup tangguh untuk bertahan sampai garis akhir dan membawa pulang trofi yang selama ini lepas di saat-saat krusial.